Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alparisi. Saya dari jurusan Teknik Elektro semester 2 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kalkulus 2, yaitu teknik pengintegralan, integral lipat 2, dan juga integral lipat 3. Yang pertama yaitu teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan terbagi menjadi 4, yaitu integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, dan juga integral fungsi rasional. Untuk integral parsial merupakan suatu cara untuk menaikkan pangkat suatu bilangan dua perkalian fungsi yang berbeda, sehingga fungsi bilangan tersebut dapat menaikkan pangkatnya, atau juga diintegralkan. Integral parsial dihubungkan dengan fungsi bilangan u dan dv, yang fungsi tersebut akan dikali dan diintegralkan sesuai dengan aturan rumus integral parsial. Untuk rumus integral parsial, dalam integral parsial diharuskan memilih salah satu fungsi u pada soal dan fungsi sisanya sebagai dv. Saat mengerjakan integral parsial, diharuskan juga memilih fungsi u yang tepat dengan syarat u diturunkan, dan hasil turunannya akan lebih sederhana dari u itu sendiri. Ini merupakan contoh soal dari integral parsial. Soalnya adalah integral 3x 4x min 5 pangkat 6 dx. Pertama-tama dimisalkan terlebih dahulu, yaitu u sama dengan 3x dan du-nya adalah 3dx. Dikarenakan u-nya 3x, maka dv-nya adalah 4x min 5 pangkat 6 dx. Dan v-nya integral 4x min 5 pangkat 6 dx seperturunan terlebih dahulu. 4x menjadi 1/4 dan 1/7. 1/7 itu dari pangkat 6 ditambah 1. 4x min 5 pangkat 7 plus c. Maka integral 3x 4x min 5 pangkat 6 dx, masukkan 3x dari u, lalu 1/28 itu dari perkalian 1/4 dikali 1/7. Masukkan 4x min 5 pangkat 7 min integral dari v ke du. Integral 1/28 4x min 5 pangkat 7 kali 3 dx. Sehingga sama dengan 3x/28 kali 4x min 5 pangkat 7 min, nah ini merupakan pengintegralan dari yang di atas. 3/28 dikali 1/4 dari 4x, 1/8 dari pangkat 7 ditambah 1. 4x min 5 pangkat 8 plus c. Sehingga hasilnya adalah 3x/28 4x min 5 pangkat 7 min 3/896. 896 dari 28 kali 4 kali 8. 3/896 kali 4x min 5 pangkat 8 plus c. Seperti itu. Yang selanjutnya ada integral fungsi trigonometri. Pembahasan rumus integral trigonometri melibatkan fungsi trigonometri yang meliputi sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangan. Seperti cara menentukan nilai integral fungsi lainnya, integral fungsi trigonometri dapat juga diselesaikan dengan metode integral substitusi atau integral parsial. Hanya saja ada tambahan yang perlu diperhatikan untuk menentukan nilai integral trigonometri, yaitu rumus baku hasil integral trigonometri. Berikut merupakan rumus-rumus dasar integral fungsi trigonometri. Ada integral sin x dx sama dengan min cos x plus c, integral cos x dx sama dengan sin x plus c, integral sec kuadrat x dx sama dengan tan x plus c, dan seterusnya.
Nah, ini merupakan contoh dari integral fungsi trigonometri. Di sini ada integral sin kuadrat 3x dx. Nah, di sini kuadratnya diubah terlebih dahulu menjadi sin kuadrat A sama dengan setengah 1 min cos 2A. Nah, yang bedanya cos dengan sin beda di tanda plus dan minnya saja. Lanjut ke pembahasan soal. Integral setengah min 1 cos 6x dx. 6x dikarenakan 2 kalinya 3x. Nah, lalu setengahnya dikeluarkan, x min 1/6 seperturunan dari 6x. 1/6 sin 6x plus c. Nah, habis itu tinggal dijumlah saja dan hasilnya setengah x min 1/12 sin 6x plus c. Yang selanjutnya ada substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri dapat digunakan untuk menyelesaikan integral yang memuat bentuk akar. Yang pertama ada integral akar a kuadrat min b kuadrat x kuadrat menjadi x sama dengan a per b sin t. Lalu integral akar a kuadrat ditambah b kuadrat x kuadrat menjadi x sama dengan a per b tan t. Lalu ada integral akar b kuadrat x kuadrat min a kuadrat menjadi x sama dengan a per b sek t. Tujuan dari penggunaan substitusi trigonometri ialah untuk menghilangkan akar tersebut dalam integran. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan identitas Pythagoras, yaitu cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Sek kuadrat theta sama dengan 1 plus tan kuadrat theta. Dan juga tan kuadrat theta sama dengan sek kuadrat theta min 1. Ini merupakan contoh soal dari substitusi trigonometri. Di sini soalnya integral dx per x kuadrat akar x kuadrat min 16. Pertama-tama dimisalkan terlebih dahulu, yaitu x sama dengan 4 sek t dan dx-nya sama dengan 4 sek t tan t dan juga dt. Nah, lalu di sini ada akar dari x kuadrat min 16 sama dengan akar 16 sek kuadrat t min 16. 16-nya dikeluarkan, lalu sama dengan 4 akar sek kuadrat t min 1. Maka akan menjadi 4 tan t. Lalu di sini ada x kuadrat. Nah, x kuadratnya sama dengan 16 sek kuadrat t. Nah, lalu di sini kita langsung transfer saja ke variabel d. Menjadi integral 4 sek t tan t dt per x kuadrat. X kuadratnya yaitu 16 sek kuadrat t, lalu akar x kuadrat min 16. Akar x kuadrat min 16-nya yaitu 4 tan t. Di sini bisa dicoret, lalu sisa 1/16 integral 1 per sek t dt. Nah, lalu dikarenakan 1 per sek t, maka di bawahnya adalah cos t. Sini 1/16 integral cos t dt sama dengan 1/16 sin t plus c. Maka 1/10
akar X kuadrat min 16 per X ditambah C. Hal ini bisa dibuktikan dengan menggunakan segitiga Pythagoras. Nah, di sini 1 per cos T sama dengan X per 4. Lalu cos T sama dengan 4 per X. Di sini 4, lalu di sini X. Nah, maka akar X kuadrat min 16 bisa sama di hasilnya. Selanjutnya ada fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinominal. Fungsi rasional yang dimaksud di sini adalah fungsi-fungsi yang berbentuk Px atau Qx. Dengan Px dan Qx masing-masing fungsi polinominal berderajat m dan n, yang mana m lebih kecil daripada n. Nah, ini merupakan contoh dari fungsi trigonometri rasional. Di sini ada soal integral x plus 5 per x kuadrat min 2x min 3 dx. Nah, di sini kita coba ketahui dulu penyebutnya atau Qx-nya. Sini x kuadrat min 2x min 3. Nah, setelah ini difaktorisasi terlebih dahulu menjadi x plus 1 dikali x min 3. Lalu di sini diubah menjadi integral yang lebih sederhana, yaitu x plus 5 per x plus 1 dikali x min 3. Lalu diubah lagi menjadi suku-suku yang lebih sederhana lagi. Jadi A per X plus 1 ditambah B per X min 3. Untuk mencari koefisien A, maka di sini dikalikan antara ruas kiri dan ruas kanannya dengan penyebut. Penyebutnya itu X plus 1 dan X min 3. Lalu menjadi X plus 5 sama dengan A X min 3 plus B X plus 1. Untuk mencari nilai A-nya bisa juga dikelompokkan. Itu menjadi A plus B X ditambah min 3A plus B. Lalu didapatkan A plus B sama dengan 1 dan min 3A plus B sama dengan 5. Lalu ada cara lainnya, yaitu di sini kita tulis dulu X plus 5 sama dengan A X min 3 plus B X plus 1. Nah, lalu agar salah satu koefisiennya hilang, maka kita misalkan X sama dengan 3. Maka di X min 3 maka akan menjadi 0. Dan di ruas kiri berarti akan menjadi 8. Sedangkan di ruas kanannya akan menjadi B dikali 4 menjadi B sama dengan 2. Lalu agar B-nya hilang, maka di X-nya sama dengan min 1. Jadi di ruas kiri akan sama dengan 4, sedangkan di ruas kanan A min 4. Maka akan menjadi A sama dengan min 1. Lalu kembali pada pengintegralan yang di atas. Karena sudah diketahui A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 2, maka ditulis integral min 1 per X plus 1 dx ditambah integral 2 per X min 3 dx, maka sama dengan min ln X plus 1 ditambah 2 ln
X min 3 plus C. Selanjutnya ada integral 2 lipat. Pada integral fungsi satu variabel, dibentuk suatu partisi dari interval AB menjadi interval yang sepanjang-panjangnya. Lalu dengan cara yang sama, dapat didefinisikan integral untuk fungsi dua variabel, misalkan fungsi Z sama dengan f x y, didefinisikan pada suatu daerah tertutup R di bidang XOY. Kemudian daerah ini dibagi atas N buah subdaerah yang masing-masing luasnya A1, A2, A3, dan seterusnya. Untuk bentuknya yaitu integral fx dx sama dengan limit n datar hingga sigma f xk delta xk. Ini merupakan contoh dari integral lipat 2. Di sini ada integral dengan batas bawah 0, batas atas 1, dan batas bawah 0, batas atas 2, 2x min 3y, dx dy. Nah, yang pertama diintegralkan terlebih dahulu. 2 per 1 plus 1, x 1 plus 1 untuk x, dan min 3y 1 per 0 plus 1, x 0 plus 1 dy untuk y. Lalu sama dengan x kuadrat min 3xy, batas bawah 0 dan batas atas 2 dy. Maka tinggal dimasukkan batas atas berarti 2 di 2 kuadrat min 3 2y min batas bawah 0 kuadrat min 3 0y dy sama dengan 4 min 6y dy. Lalu dy diintegralkan 4 per 0 plus 1 y 0 plus 1 min 6 1 plus 1 y 1 plus 1 0 untuk batas bawah dan 1 untuk batas atas sama dengan 4y min 3y kuadrat batas atas 1 batas bawah 0. Lalu batas atasnya dimasukkan 4 dikali batas atas 1 min 3 batas atas 1 kuadrat min batas bawah yaitu 0. Maka hasilnya 4 min 3. Maka hasil akhirnya adalah 1. Yang terakhir ada integral lipat 3. Integral lipat 3 merupakan perluasan konsep yang berasal dari integral tunggal dan ganda yang meluas secara alami ke integral lipat 3, di mana integral tersebut merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali. Pengembangan perhitungan pengintegralan lipat 3 yaitu integral f x y z dv dengan suatu fungsi 3 variabel bebas. Ini adalah contoh dari integral lipat 3. Di sini ada integral batas bawah 1 batas atas 3, integral 2 batas bawah min 1 batas atas 1, integral 3 batas bawah 0 batas atas 2, x plus 2y min z dx dy dz. Lalu diintegralkan terlebih dahulu dengan dx karena dx di dalam. Dan hasilnya 1 per 2 x kuadrat ditambah 2xy min 2x kuadrat dy dz. Lalu x-nya diganti dengan 2 karena x tadi sudah diintegralkan. Menjadi 1 per 2, 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2, y min 2 dikali 2 min 0 dy dz. Hasilnya 2 plus 4y min 2z dy dz. Selanjutnya diintegralkan dengan dy. Maka integral batas bawah 1 batas atas 3,
2Y plus 2Y kuadrat min 2ZY. Batas bawah min 1, batas atas 1 DZ. Lalu tinggal dimasukkan batas atas dan batas bawahnya. Di sini 2 batas atas 1 plus 2 1 kuadrat min 2Z 1 min batas bawah 2 kali min 1 plus 2 min 1 kuadrat min 2Z min 1 DZ. Maka hasilnya 4 min 2Z min 2 plus 2 plus 2Z DZ sama dengan 4 min 2Z min 2Z DZ. Bisa disederhanakan lagi, jadi 4 min 4Z DZ. Selanjutnya yang terakhir yaitu diintegralkan dengan DZ. Yang mana 4Z min 2Z kuadrat, batas atas 3, batas bawah 1. Nah, tinggal dimasukkan batas atas dan batas bawahnya. 4 dikali batas atas 3 kali 2 kali batas atas 3 kuadrat min, masukkan batas bawahnya, 4 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya 12 min 18 min 4 min 2 sama dengan min 6 min 4 plus 2. Maka hasil akhirnya adalah min 8. Mungkin cukup sekian penjelasan materi kalkulus dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada sedikit salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.